Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Seni Mariani from 5E, English Education Department, State Islamic University, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, with team 22 12 30 158. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Ilmu Pendidikan, sekaligus menjelaskan tentang memahami filsafat Islam dan pendidikan. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu filsafat? Nah, jadi filsafat adalah cara berpikir untuk memahami subjek-subjek tertentu seperti etika, pemikiran, eksistensi, waktu, makna, dan nilai. Filsafat sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji masalah umum yang mendasari beberapa persoalan. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philosophia, yang berasal dari dua kata, yaitu philia yang memiliki arti cinta atau kasih sayang, terutama cinta kepada sahabat, dan sophia yang memiliki arti kebijaksanaan. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta akan pengetahuan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Di belakang saya ini sudah ada 5 subtema yang akan saya jelaskan mengenai memahami filsafat Islam dan pendidikan. Untuk subtema yang pertama yaitu mengenai sejarah dan konteks filsafat Islam. Yang kedua, ada konsep dasar filsafat Islam. Dalam subtema yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dalam Islam. Yang keempat adalah filsafat pendidikan Islam. Dan untuk subtema yang terakhir adalah integrasi filsafat dan pendidikan. Nah, di pembahasan yang pertama ini, yaitu mengenai sejarah dan konteks filsafat Islam. Ada dua aspek yang akan saya jelaskan di sini, yaitu mengenai perkembangan filsafat Islam dari masa awal Islam hingga modern, dan tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Perkembangan filsafat Islam dimulai sejak abad ke-8 Masehi, ketika karya-karya filosofis Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah satu karya yang diterjemahkan yaitu karya dari Aristoteles dan Plotinus. Ada 4 fase perkembangan Islam filsafat. Yang pertama adalah fase perkenalan Islam dengan filsafat Yunani pada abad ke-1. Fase ini merupakan fase di mana umat Islam mengenal ilmu-ilmu filsafat sebagai induk ilmu. Pada fase ini, segi ketuhanan dan kenabian masih murni karena belum tercampur dengan lingkungan asing. Pada fase paling awal dari kelahiran Islam, kaum muslimin secara alamiah mendapatkan pengaruh filsafat yang telah tersebar di wilayah sekitar semenanjung Saudi Arabia, dan mudahnya mendapatkan pengetahuan tersebut karena sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam bahasa penyebaran pemikiran Islam Suryani dan Persia hingga 11 Masehi. Setelah kaum muslimin menerjemahkan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, mereka menghadapi lingkungan asing, sehingga harus bergaul agar apa yang dilakukan dapat berkembang. Kedua adalah fase penerjemahan buku filsafat pada abad kedua Hijriah. Pada masa ini, konsentrasi umat adalah memindahkan bahasa ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani, Suryani, India, dan sebagainya ke dalam bahasa Arab agar dapat memudahkan umat Islam mempelajarinya dan menguasainya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun bangsa. Penerjemahan
sendiri sebenarnya sudah dimulai pada zaman Daulat Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Mansur yang membangun kota Baghdad sebagai mercusuar di timur dan sebagai jantung dunia Islam. Itu mulailah keagamaan dapat tersebar ke berbagai macam penjuru dunia, sehingga tercapailah kejayaan umat Islam dan mencapai keemasan saat itu. oleh keadaannya yang terpuruk dan sesudah dalam seluruh penerjemahan aspek ini kehidupan, disebut juga sehingga masa mengalami kemiskinan, kebodohan, pengulasan dan menjadi buku-buku sasaran filsafat penjajahan atau asing masa Eropa. pemanduan antara pemikiran-pemikiran Yunani dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Artinya, filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tidak hanya ditelan mentah-mentah oleh orang-orang Islam, tetapi diproses sedemikian rupa sehingga jelas proses produksi tersebut. Dengan modal ilmu pengetahuan dari Barat, muncullah beberapa pembaharu pemikiran di berbagai negara muslim. Setelah sebelumnya Islam mengalami masa kegelapan karena adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh diantaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Al-Kindi sendiri menguraikan 4 macam pokok mengenai Tuhan yang satu adalah sebab dari kesatuan segala sesuatu. Kenaikan jiwa, cara alam raya mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengenai kenabian. Yang kedua ada Al-Farabi, di mana Al-Farabi sendiri adalah orang yang banyak mengomentari Aristoteles dan menulis beberapa risalah mengenai filosofis. Yang ketiga ada Ibnu Sina, yang merupakan orang yang membahas filsafat sosial dan pengikut Aristoteles yang baik. Dan yang terakhir adalah Al-Ghazali, seorang teolog Islam, ahli hukum, filsuf, dan mistik yang berkembang yang hidup pada abad ke-11. Yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar filsafat Islam. Yang pertama mengenai prinsip dasar tauhid, di mana dalam filsafat Islam prinsip dasar tauhid adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang kedua mengenai akal dan wahyu. Menurut Ibnu Taimiyah, akal dan wahyu tidak saling bertentangan satu sama lain. Pendapat akal yang lurus akan selalu sesuai dengan wahyu yang benar. Akal bukanlah dasar untuk menentukan kebenaran wahyu, karena wahyu telah pasti benar dengan sendirinya, baik wahyu itu diketahui oleh akal atau tidak. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa akal dan wahyu merupakan hal yang memiliki hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga adalah etika dalam Islam. Etika dalam Islam sendiri disebut dengan akhlak, yang memiliki arti budi pekerti, hebat, atau watak. Etika sendiri yakni ilmu tentang keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhias dengannya, dan ilmu tentang hal yang hina, bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas daripadanya. Filsafat yaitu dengan memberikan inspirasi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang ideal. Selanjutnya kita masuk kepada subtema yang ketiga, yaitu pendidikan dalam Islam. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang telah dipengaruhi oleh filsafat. Nah, yang kedua ini ada metode pendidikan filsafat. Metode pendidikan filsafat sendiri dapat menggunakan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan normatif, pendekatan historis, pendekatan bahasa, pendekatan kontekstual, pendekatan tradisional, pendekatan kritis, dan pendekatan perbandingan. Nah, selanjutnya yaitu tentang kurikulum dalam konteks historis dan kontemporer. Kurikulum pendidikan telah berkembang seiring dengan perjalanan sejarah dan pengaruh berbagai aliran filsafat.
Pengaruh filsafat dalam kurikulum mencerminkan bagaimana pandangan tentang manusia, masyarakat, dan pengetahuan telah berubah sepanjang waktu. Di masa sekarang, kurikulum pendidikan semakin fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu dan sosial. Selanjutnya yaitu subtema yang keempat mengenai filsafat pendidikan Islam. Dan yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai pengaruh filsafat dalam pandangan pendidikan dan pengajaran. Filsafat Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan dan pengajaran, seperti pengembangan konsep dan teori dalam filosofis pendidikan Islam, landasan teori pendidikan yang berasal dari filsafat Islam, selanjutnya mengintegrasikan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial dalam pendekatan pembelajaran. Karena telah didorong oleh perkembangan teknologi dan filsafat. Filsafat kontemporer yang menekankan kebebasan, keadilan sosial, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam praktek pendidikan. Prinsip-prinsip Islam yang telah diterapkan dalam praktek pendidikan seperti prinsip keseimbangan, prinsip kesederhanaan, prinsip integral, prinsip humanistik, prinsip legaliter, prinsip demokratis, prinsip belajar sepanjang hayat, dan lain-lain. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang terakhir yaitu mengenai integrasi filsafat dan pendidikan. Filsafat Islam dapat menginformasikan dan memperkaya sistem pendidikan modern, serta tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan pendidikan kontemporer. Filsafat Islam sendiri menekankan pada integrasi antara ilmu, pengetahuan, dan etika, serta antara iman dan akal. Filsafat Islam sendiri mengandung ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai sesuatu yang bersifat teknis atau material, tetapi juga harus terkait dengan nilai-nilai moral dan etika. Ini sejalan dengan konsep pendidikan holistik dalam filsafat pendidikan modern yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, termasuk kecerdasan emosional dan spiritual. Pendidikan modern seringkali berfokus pada pencapaian material dan kesuksesan profesional. Namun, integrasi filsafat Islam dapat menambahkan dimensi spiritual dan makna yang lebih dalam mengenai proses pembelajaran. Dalam tradisi Islam, guru bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual. Ada juga tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam, di antaranya dengan memisahkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan, dan tidak sedikit pula pendidikan modern dipengaruhi oleh pemikiran Barat dalam menghadapi arus globalisasi. Secara keseluruhan, mengintegrasikan filsafat Islam ke dalam pendidikan modern memiliki potensi yang besar dalam memperkaya pengalaman belajar. Namun, pendekatan ini memerlukan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan dunia kontemporer.
you.